application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan sebagian dari Anda, ya, betul, ini lagi euforianya menjelang Pilpres ya. Nah, ini kembali saya mengulas sebuah berita yang menurut saya sangat menarik perhatian dan viral ya baru-baru ini. Apa? Nah, ini menurut saya sebuah blunder ya yang dilakukan oleh Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD yang juga sebagai cawapresnya Ganjar, bersama-sama dengan pilot serta kopilot Garuda, dan ada satu lagi ternyata Deputi Menkominfo. Nah, nanti kita lihat ya. Apa itu blundernya? Nah, sebentar. Dan ada satu lagi blunder yang dilakukan oleh, sebut saja tim TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, yaitu Aiman Wicaksono. Aiman Wicaksono ini setahu saya dulunya adalah jurnalis Kompas TV. Tapi terakhir dia bukan lagi jurnalis ya. Dan dia menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Apa nih blunder-blunder yang dilakukan oleh mereka? Oke, kita lihat dulu ini ya mengenai Pak Mahfud MD yang masuk ke dalam kokpit Garuda dan berpose 3 jari. Nah, di sini kalau kita lihat berita dari Viva.co.id, ada kritik menohok dari Reza Indragiri ke Mahfud MD yang masuk kokpit Garuda dan berpose 3 jari. Ya, kita lihat nih captionnya nih ya. Di sini katanya, calon wakil presiden RI yaitu Pak Mahfud MD dengan nomor urut 3, dia mengunggah momen ketika dirinya masuk ke dalam kokpit Garuda, ya, pesawat Garuda. Di mana? Di akun Instagramnya. Ya, kan dia punya akun Instagram, dia upload. Di akun itu Mahfud menuliskan keterangan bahwa dirinya masuk kokpit atas ajakan pilot yang bernama Widiyatno. Ya. Nah, jadi dia tulis ya komen lah ya, nanti kita lihat ya. Jadi katanya Mahfud ini berpose di antara kedua pilot ini. Ya, pasti yang satu pilot, yang satu kopilot lah maksudnya ya. Bahkan mereka yang berada dalam kokpit tersebut kompak mengacungkan 3 jari yang berarti nomor 3 atau nomor urut pasangan Ganjar Mahfud. Nah, apa yang ditulis oleh Mahfud MD di Instagramnya? Dia tulis nomor 3 di ketinggian. Lagi asik-asiknya menikmati penerbangan Garuda di atas langit, langit Sumatera di sini sebutnya ya. Jadi dia lagi menikmati penerbangan Garuda di atas langit Sumatera. Jadi lagi terbang berarti ya. Oke. Tiba-tiba saya dihampiri pilot pesawat yang saya tumpangi. Kapten Widiyatno mengajak mengobrol sebentar lalu menawari foto bersama di kokpit. Wah, senangnya saya, katanya di akun Instagramnya. Jadi ketika dia terbang ya, dipanggil, diajak ngobrol, diajak masuk ke kokpit. Masalahnya di mana? Nah, lanjut dulu dah nih ya. Setelah dia foto-foto, Pak Mahfud pun mengucapkan terima kasih kepada pilot yang membawanya ke dalam kokpit itu. Ya, kami berfoto senyum-senyum. Tak ketinggalan pula salam 3 jari dari kami semua. Terima kasih Kapten Widi dan Kopilot Dirga, katanya. Jadi ada Kapten Widi dan Kopilot Dirga. Nah, yang menjadi masalah, seorang ahli forensik
Reza Indragiri yang dulu juga ikut memberikan keterangan dalam kasus Mirna kopi sianida. Nah, ini akan ramai lagi nih kasusnya ya. Reza ini yang ahli forensik ya, ahli psikologi forensik ya, memberikan sindiran yang menohok kepada Pak Mahfud MD. Sindirannya apa? Jadi katanya dia mengingatkan kembali soal lemahnya penegakan hukum yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Jadi begini, Pak Mahfud MD pernah menyindir bahwa di Indonesia ini penegakan hukum ini lemah. Saya ketika mendengar kritikan Pak Mahfud, satu, saya salut. Kedua, saya agak lucu juga ya. Pak Mahfud MD kan Menko Polhukam. Jadi kalau penegakan hukum di Indonesia lemah, berarti kan Pak Mahfud sebagai Menko-nya juga bertanggung jawab dong. Jadi sindiran bahwa penegakan hukum itu yang dikatakan lemah ditujukan ke siapa? Padahal dia sendiri sebagai Menko Polhukam. Sebagai Menko-nya loh. Apa dia tidak bisa mengendalikan bawahannya? Atau institusi-institusinya di bawahnya, atau dia seperti ditahan oleh atasannya yang tak lain adalah presiden, yaitu Pak Jokowi. Saya nggak ngerti apakah ini sindiran untuk Pak Jokowi atau gimana, saya nggak ngerti lah ya. Tetapi sindirannya aneh, sindiran Pak Mahfud bahwa penegakan hukum Indonesia lemah, padahal dia Menko-nya. Oke, lanjut ya. Jadi Reza mengingatkan kembali soal lemahnya penegakan hukum yang pernah diungkap oleh Pak Mahfud MD sendiri. Tapi katanya kini justru Pak Mahfud MD yang melanggar aturan atau hukum yang ada. Ya, masuk ke kokpit itu melanggar aturan sekaligus melanggar hukum. Nah, kita lihat nanti ya apa yang dilanggar Pak Mahfud nih, yang masing sebagai Menko Polhukam. Inilah yang dikritik oleh Reza Indragiri. Menarik ya. Oke. Reza mengatakan bahwa Pak Mahfud seharusnya tidak masuk kokpit pesawat meskipun dia diundang. Saya bisa mengerti ya jalan pikirannya seorang Reza Indragiri. Kan Pak Mahfud kan ahli hukum, Menko Polhukam pula. Masa dia nggak ngerti masuk kokpit itu nggak boleh orang sembarangan? Meskipun dia seorang Menko, itu nggak bisa masuk. Nah, aturannya ada. Nah, nanti kita lihat ya. Di sini kata Reza, tak sembarang orang boleh masuk ke tempat tersebut. Dan itu ada aturannya. Jadi, dengan kata lain, Reza Indragiri bilang Pak Mahfud melanggar aturan. Padahal dia seorang Menko Polhukam. Nah, apa nih yang dilanggar? Ini menarik loh ya. Saya juga baru tahu. Ya, kalau saya baru tahu ya wajar lah. Saya orang awam, saya bukan orang hukum ya. Nah, Reza ngerti hukum lah ya. Pak Mahfud juga harusnya ngerti hukum. Di sini katanya, persoalan pertama. Nah, ini dia nih ya. Ada peraturan keselamatan penerbangan sipil PKPS atau Civil Aviation Safety Regulation atau CASR nomor 121.547 tentang admission to flight deck. Tentang masuknya orang ke kabin, bukan ke kabin, maaf ya, ke kokpit maksud saya, ke kabin. Ini kata Reza ya dalam keterangan persnya atau keterangannya lah ya, yang dikutip sejak Jumat 17 November lalu. Jadi begini kata Reza, ya baru tahu saya. Dalam aturan itu, menurut Reza, telah jelas disebut bahwa seseorang tidak boleh memasukkan orang lain. Nah berarti pilot dan kopilotnya salah nih ya. Nah, nanti kita lihat apa nih tindakan dari Dirut Garuda. Oke. Tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam kokpit kecuali satu, kru pesawat. Pramugari gitu ya misalnya ya. Inspektur dari Ditjen Perhubungan Udara. Kemudian orang yang mempunyai sertifikat khusus seperti personil navigasi penerbangan atau yang telah mendapat izin dari pilot in command ya. Kemudian AOC ya, Certificate Holder Management dan izin dari Dirjen Perhubungan Udara. Ini kata Reza loh ya. Saya kutip apa adanya, nggak saya tambahi, nggak saya kurangi. Selain orang-orang yang sudah disebut di atas tadi ya, kan nggak ada tuh yang boleh masuk Menko Polhukam misalnya, atau Cawapres.
Cawapres nomor 1, cawapres nomor 2, cawapres nomor 3 boleh masuk, kan nggak ada di aturannya, nggak diatur gitu ya. Jadi selain orang-orang yang sudah disebut di atas, tidak boleh seorang pun masuk ke dalam kokpit saat pilot sedang mengoperasikan pesawatnya. Lah iya kan, tadi kan Pak Mahfud bilang dalam perjalanannya ke Sumatera, di atas langit Sumatera. Jadi dalam penerbangan gitu, nggak boleh ya. Nah, saya nggak tahu ya, kecuali kalau pesawatnya sedang tidak terbang, saya nggak tahu. Tapi di sini kalau sedang terbang, nggak boleh. Oke. Kemudian dia mempertanyakan apa urgensinya pilot mengizinkan Mahfud masuk ke dalam kokpit pesawat. Lah iyalah, orang pesawatnya lagi terbang. Aturannya nggak boleh. Ya. Apa penumpang lain juga diberikan privilege seperti ini? Ya enggak lah. Cuman Pak Mahfud. Kalau Anda terbang, boleh nggak masuk Anda kokpit? Nggak boleh. Anda bisa kena hukuman, bisa kena apa ya? Ya pelanggaran undang-undang lah. Karena masuk ke dalam kokpit itu pelanggaran. Oke? Nah, persoalan lainnya katanya ya, adalah mengenai 3 jari yang diacukan oleh para pilot tersebut. Menarik nih ya. Sebagai pilot yang bekerja di maskapai Garuda yang notabene perusahaan plat merah, perusahaan BUMN. Kecuali misalnya di di pesawat Singapore Airlines misalnya, ini Garuda BUMN, perusahaan milik negara. Waduh, tak seharusnya pilot tersebut menunjukkan dukungan salah satu paslon capres ataupun cawapres. Sudah mulai nangkap? Karena ini perusahaan BUMN pelat merah. Kalau Lion gitu ya, mungkin oke lah. Singapore Airlines mungkin oke lah. Ini Garuda BUMN. Nah, dengan pose jari seperti itu, bisakah pilot dianggap melakukan kampanye pemilu? Ya pastilah. Sama-sama Mahfud mengacungkan 3 jari ya. Nah, Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir melarang direksi, komisaris, pengawas dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye pemilu dan pilkada 2024. Jadi artinya pilot dan kopilot ini juga melanggar karena dia pilot pelat merah BUMN, bukan perusahaan swasta, ya kan? Waduh, baru tahu saya. Oh iya. Tapi pilotnya harusnya tahu aturan ini. Lanjut, ini menarik ini ya. Resa mengatakan lagi larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560-S.MBU-10-2023 tentang keterlibatan direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas dan karyawan grup badan usaha milik negara pada penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan atau sebagai pengurus partai politik atau pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu. Berarti ada larangan, tapi dilanggar. Wah, menarik ya. Nah, kemudian ya, pokoknya aturan itu melarang keterlibatan karyawan BUMN inilah ya untuk ikut serta dalam atau terlibat dalam kampanye pemilu, pilkada dan lain-lain. Waduh, ini akan menjadi sesuatu yang serius ya. Kemudian kalau kita lihat ya, beberapa media massa juga tambah memviralkan lah menurut saya. Ini contohnya Republika ya. Dirut, dalam hal ini pasti Dirut Garuda ya, panggil pilot dan kopilot Garuda Indonesia yang foto bersama Mahfud berpose 3 jari. Ya. Kejadian pilot menunjukkan simbol dukungan 2024 menjadi perhatian manajemen Garuda. Lah iyalah, kan sudah ada aturannya, kecuali aturannya tidak ada. Ini aturannya ada, kan menarik ya. Nah, jadi di sini ya, kita tadi sudah tahu ada Pak Mahfud, ada pilot Widi apa gitu ya, dan kopilot Dirga gitu ya. Nah, dan ada juga Deputi Kemenkominfo, namanya di sini Janedri M. Gafar, yang juga menunjukkan salam 3 jari. Waduh. Jadi di sini
ada satu lagi ternyata ya tadi ya, Deputi. Nah, oleh karena itu di Rut Garuda, Pak Irfan Setiaputra memastikan sudah memanggil kedua orang ini, dalam hal ini pilot dan kopilotnya. Ya. Wih, serius ini. Nah, apalagi sama lah di beberapa media, juga di Detik News juga dikabarkan bahwa Garuda Indonesia panggil pilot kopilot yang foto pose 3 jari bareng Mahfud. Ya, oh, aduh rame nih. Kompas juga memberitakan hal yang sama. Ya, dipanggil, sudah dipanggil katanya. Bisnis Indonesia. Inilah kira-kira Bisnis Indonesia juga sama. Terus di sini Bisnis Indonesia memberikan komen dari bosnya Garuda apa ini ya, melihat kenyataan seperti ini. Nah, jadi dia katakan bahwa hal tersebut sudah menjadi perhatian perseroan, menjadi perhatian perusahaan ya. Kedepannya Garuda Indonesia Airways akan terus meningkatkan prinsip netralitas. Memang harus netral mereka karena dia karyawan BUMN ya. Mengingat posisinya perusahaan badan usaha milik negara. Ya. Jadi seluruh karyawannya diminta untuk menjaga semangat netralitas. Wah, jadi dipanggil nih pilot dan kopilot ya, diberikan disiplin atau apalah nggak tahu gitu ya. Diminta untuk menjelaskan kejadian tersebut. Waduh. Gitu ya. Jadi ya gitu deh ya. Jadi ada aturan yang dilanggar. Oke deh. Nah, kemudian apa lagi yang menarik? Nah, baru-baru ini tadi saya katakan di depan selain Pak Mahfud dan pilot kopilot dan juga ada ternyata Deputi Menteri Kominfo ya, ada satu lagi nih ya, Aiman Wicaksono yang dulunya adalah seorang jurnalis tapi sekarang dia bukan jurnalis lagi ya. Dia masuk ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Nah, baru-baru ini dia memberikan pernyataan yang mengagetkan yang menurut saya juga blunder. Apa itu? Dia bilang intinya nih ya, aparat kepolisian ditenggarai memihak Prabowo Gibran. Nah, saya lihat videonya dia mengatakan, iya, saya diberikan info dari pihak dalam maksudnya dari pihak kepolisian. Nah, ini menarik ya, karena sekarang Aiman Wicaksono ini dilaporkan ke Bareskrim. Ada beberapa pihak lah, salah satunya adalah Aliansi Kader Himpunan Mahasiswa Indonesia, HMI, se-Jabodetabek, mendesak langkah Polri untuk menindak tegas secara hukum terhadap, Aiman ternyata juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Jadi Aiman bukan lagi sebagai jurnalis. Kalau dia sebagai jurnalis mungkin saja masih bisa bebas ngomongnya karena jurnalis dilindungi haknya untuk merahasiakan narasumbernya. Nah, sekarang kalau Aiman Wicaksono diumbar, oke, siapa orang dalam kamu di kepolisian yang bilang bahwa polisi ini serang tidak netral? Kalau dia tidak bisa menunjukkan, dia terancam dalam bahaya. Ya. Nah, di sini kita lihat cuitan dari TV One News ya. Nah, jadi Aliansi Kader HMI se-Jabodetabek menggelar aksi demo di Mabes Polri Kamis lalu menuntut penuntasan kasus hukum yang menyeret Aiman Wicaksono. Ini kasus berat loh menurut saya, ya, karena dia menuduh pihak kepolisian tidak netral. Dia juga bilang dapat info itu dari pihak dalam kepolisian. Nah, siapa? Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa ada pihak dalam kepolisian yang memberi info ke dia, kan bisa saja orang bilang, lu ngarang-ngarang loh, gitu ya. Dan dia bisa kena undang-undang ITE, karena dia sampaikan melalui media sosial juga. Oke? Inilah menurut saya blunder-blunder yang dilakukan menjelang Pilpres 2024, ya. Itu saja, semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi pihak-pihak lainnya. Misalnya pihak pasangan calon nomor urut 1 maupun nomor urut 2 supaya tidak melakukan hal yang serupa. Ini menurut saya sih ya. Kalau enggak ini akan konyol gitu. Oke deh,
Itu saja dari saya, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.